Tadi saya sampaikan bahwa bukti audit itu kalau kita baca di bukunya Arens, dia harus memiliki kualitas. Nah, di dalam standar audit 500 disebutkan bahwa bukti audit yang dikumpulkan itu harus cukup dan tepat. Gitu ya. Nah, cukup dan tepat. Nah, kata cukup itu juga akan debatable juga tergantung dari fee audit. Ya. Nah, kadang-kadang kenapa tadi temuan kok banyak yang tidak melakukan konfirmasi? Nah, terkait juga dengan fee audit. Ya. Kalau misalnya tidak perlu konfirmasi karena ini sudah klien saya bertahun-tahun, gitu kan, menghemat, tidak melakukan konfirmasi, ya. Kemudian tepat. Nah, kalau di dalam literatur kita disampaikan bahwa sebaik-baiknya bukti itu diupayakan dari eksternal dibandingkan yang internal. Nah, ini bukti auditnya. Kemudian kita semua juga tahu bahwa ini dalam kondisi yang konvensional ya, dalam kondisi yang konvensional, bukti audit itu dikumpulkan, kita harus melihat populasi, sama halnya dengan penelitian. Populasi berapa, kita kemudian menghitung dengan metode sampling tertentu, lalu kemudian muncullah yang namanya bukti audit, jumlah bukti audit yang harus kita kumpulkan. Ya, ini idealnya seperti ini. Tetapi kadang-kadang karena ada banyak kendala ya, waktu, terutama waktu dan juga biaya, maka kemudian perhitungan ini menjadi tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Gitu ya. Kita hanya mengambil misalnya kalau kita mengaudit penjualan, ada sekian banyak konsumen, nah tentu yang kita ambil adalah beberapa yang nilai penjualannya tinggi, kemudian sebagian kecil mungkin yang nilai penjualannya rendah, dengan asumsi bahwa nilai penjualan yang tinggi itu akan rentan untuk ada kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja dibandingkan nilai penjualan yang rendah. Ya, sehingga samplingnya kadang-kadang melakukan seperti itu, ya, tidak terlalu rigid. Nah, memang audit itu hampir mirip-mirip lah ya, kalau misalnya mahasiswa sudah belajar mengenai metode penelitian, maka kita juga sama. Penelitian itu dengan menggunakan sampel, audit juga sama, menggunakan sampel. Ini yang konvensional, ya. Nah, ini ada beberapa bukti audit yang biasanya dikumpulkan. Physical examination, melakukan kunjungan, melakukan stok opnam, melakukan konfirmasi, mengecek dokumen, kemudian analytical procedure. Nah, analytical procedure itu kalau membaca di SAS, ya, yaitu terkait dengan standar audit yang berhubungan dengan forensik, ya, analytical procedure itu sangat diharapkan dilakukan karena ini bisa menjadi red flag, gitu ya. Artinya dari analytical procedure itu kan auditor melakukan berbagai macam perhitungan, ya, rasio, kemudian tren, gitu ya. Dari sana lalu kemudian si auditor ini bisa menyimpulkan, misalnya tren penjualan selama ini tren penjualannya 1 tahun itu 10 miliar, ya. Tiba-tiba kok di tahun 2019 misalnya ya, kok sampai 20 miliar, ada apa? Nah, itu kalau kita membaca red flag itu kita melihat bahwa oh ini jangan-jangan ada sesuatu yang istimewa, gitu ya, red flag indicators atau indikator untuk bisa memaknai ada sesuatu kejadian yang luar biasa di tanggal atau di tahun tersebut, gitu ya. Kemudian melakukan tanya jawab, ya, kemudian mengamati, menghitung ulang. Nah, itu adalah bukti-bukti audit yang biasanya dikumpulkan oleh auditor. Ya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ya apa yang dimaksud dengan sufficiency of audit evidence. Ya. Oke, nah ini relevan dan reliable dijelaskan lagi terkait dengan bukti audit. Tadi saya sampaikan ya yang reliable itu. Nah, diutamakan dari independent source, diutamakan. Ya. Kemudian kalau misalnya kita cek, wah internal kontrolnya jelek nih ya, jadi jangan percaya pada bukti apapun yang dihasilkan oleh auditi, kalau misalnya internal kontrolnya jelek. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini prosedur audit lanjutan, pengujian substantif, seperti kita ketahui bersama, selain melakukan prosedur analitis, kita juga melakukan prosedur pengujian substantif ya. Substantif itu tentu saja terkait dengan
standar akuntansi yang ada. Betul tidak? Klasifikasinya betul tidak? Gitu ya. Kemudian cut off-nya betul atau tidak? Nah, itu berhubungan dengan pengujian substantif. Lalu berikutnya lagi saldo awal. Ini juga saldo awal. Kalau misalnya terjadi pergantian auditor gitu ya, nah ini saldo awal juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan gitu ya. Ada kejadian nih satu auditi itu di periode sebelumnya dia mendapatkan opini unqualified gitu ya. Lalu kemudian ganti auditor gitu, karena auditor yang sebelumnya itu menaikkan fee, kemudian auditor tidak sanggup dengan fee yang baru, kemudian memutuskan untuk mencari auditor yang baru, gitu ya. Lalu kemudian terjadi proses audit oleh auditor baru, gitu ya. Nah, ketika dilakukan audit oleh auditor yang baru ini, lalu ditemukan banyak hal. Kok ini begini ya, kok ini begini, sehingga kemudian saldo awalnya itu dipertanyakan. Ya. Lalu ujung-ujungnya opininya yang tadinya unqualified menjadi disclaimer. Nah, ini kondisi yang sering terjadi seperti ini ya. Jadi kemudian menjadi pertanyaan dan menjadi agak serius juga karena pihak manajemennya tidak mau. Kenapa yang kemarin-kemarin itu bisa dapat unqualified kok tiba-tiba ini dapat disclaimer? Padahal transaksinya berjalan seperti biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa. Nah, ini yang SA 510 itu mengatur terkait dengan perikatan audit tahun pertama atau perikatan audit pertama di mana auditor sebelumnya itu terutama sekali dia memberikan opini yang unqualified, ya. Oke, kemudian ini audit pertama ya, saya lewati saja. Lalu berikutnya lagi terkait dengan konsistensi kebijakan akuntansi, ya. Nah, ini disampaikan bahwa auditor harus memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau opini tidak wajar jika auditor menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi periode berjalan tidak diterapkan secara konsisten dengan saldo awal. Gitu ya. Yang berikutnya lagi, perubahan atas kebijakan akuntansi tidak dicatat dengan tepat atau tidak disajikan atau diungkapkan secara memadai. Nah, ini kan ada pilihan, ya. Kok diberikan pilihan yang perbedaannya cukup signifikan ya, bertolak belakang ya. Satu bisa opini wajar tanpa pengecualian dan berikutnya lagi kok menjadi opini tidak wajar. Nah, kalau misalnya auditi bisa menjelaskan dengan baik dan kemudian auditornya bisa menerima penjelasan tersebut, maka auditor bisa saja memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ya. Tetapi kalau misalnya atas ketidakkonsisten kebijakan akuntansi ini auditi tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan auditor, maka bisa saja opininya menjadi tidak wajar atau disclaimer lah ya, jarang kita memberikan adverse opinion. Oke, ini tadi sebetulnya yang ini sudah saya sampaikan secara umum ya terkait dengan masalah dengan auditor sebelumnya, ya. Lalu berikutnya lagi terkait dengan SA 550 berhubungan dengan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi, ya. Sifat hubungan dan transaksi pihak yang berelasi dalam beberapa kondisi menimbulkan risiko salah saji material yang lebih tinggi. Ya. Contoh, pihak berelasi dapat beroperasi melalui satu hubungan dan struktur yang kompleks. Jadi, related party itu menjadi bermasalah juga karena ada kesepakatan-kesepakatan yang mungkin tidak terdokumentasikan, gitu ya, sehingga auditor memerlukan trik khusus atau program atau cara tertentu untuk bisa menemukan atau bisa menyimpulkan terkait transaksi dengan pihak yang berelasi. Ini diatur di dalam standar audit 550.